Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya generasi New Millennial, spesial untuk kalian semua kelas 4. Kabar baik ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan, sekaligus mematuhi dan menerapkan standar protokol kesehatan yang berlaku agar kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Gimana caranya? Tentunya dengan menerapkan gerakan 4M: menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, terlanjutkan ya pembelajarannya. Sebelum saya lanjutkan, ada pesan sedikit dari saya dan informasi berkaitan dengan penggunaan channel pembelajaran hari ini, bahwa mulai saat ini channel yang kita pakai adalah channel baru yang biasanya di tahun 2021-2022 ini pembelajaran channelnya baru bisa dimulai pukul 07.00, namun sekarang sudah bisa digunakan atau sudah bisa ditayangkan dan dilihat sesuai dengan jadwal pada malam hari sebelum pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalian untuk dan memastikan untuk segera dapat mendapatkan informasi tentang penayangan video pembelajaran, kalian boleh subscribe channel YouTube yang baru ini agar kalian segera mendapatkan notifikasi dan lebih awal mendapatkan juga informasi tentang materi pembelajaran yang akan dilaksanakan di esok hari. Ingat, kalian bisa subscribe dan tentunya bisa komentar dan like pada channel ini. Oke anak-anak semuanya, kita lanjutkan aja pembelajarannya. Kalau kemarin di pembelajaran kedua, yaitu tentang input data, kalian sudah menginputkan atau belajar memasukkan data. Jadi ingat, input data artinya adalah memasukkan data dari data hard copy ke dalam data merubah menjadi data soft copy. Hard copy adalah biasanya data dalam bentuk cetak, soft copy adalah dalam bentuk file. Nah, kita lanjutkan ya untuk input datanya yang lebih detail lagi. Biasanya saat kita input data, kita lihat kolomnya itu terbatas, lebarnya terbatas. Nah, ketika kita ingin masukkan data yang panjang, biasanya kita kesulitan. Nah, bagaimana kita melebarkan kolom tersebut sehingga kita tidak kesulitan saat membaca data. Nah, untuk itu yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran. Oke, kita sudah ada di ruang pembelajaran. Kita lanjutkan pembelajarannya seperti yang tadi dikemukakan, bahwa kita akan belajar tentang input data. Materinya adalah input data bagian kedua. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan, kita pelajari yang terdahulu, bahwa tabel atau program Microsoft Excel lembar kerjanya adalah berbentuk tabel. Seperti ini ya, berbentuk tabel seperti ini. Nah, di dalam lembar kerja atau dalam file Microsoft Excel sering disebut dengan book. Biasanya pertama adalah book 1. Kemudian book 1 ini dibagi menjadi beberapa lembar kerja yang disebut dengan sheet. Nah, ini ada sheet 1, sheet 2, nanti bisa juga ditambahkan sheet 3. Nah, di dalam tentunya setiap bagian tadi, misalnya dalam buku atau file terdiri dari sheet ini nanti terbagi menjadi tabel. Ini tabel namanya. Nah, tabel terdiri atau tabel itu sendiri dibagi menjadi 3 di dalam Microsoft Excel. Tabel terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan kolom. Apa sih kolom itu? Kolom adalah bagian tabel yang berbentuk tegak lurus. Nah, ini tegak lurus itu berdiri gini ya, berdiri gini, tegak lurus atau vertikal. Jadi kolom adalah bagian tabel yang berbentuk tegak lurus dengan diberi nama menggunakan huruf. Nah, makanya di sini ada kolom A.
kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Jadi yang pertama kolom bagian tabel yang berbentuk tegak lurus dengan diberi nama menggunakan huruf. Kemudian yang kedua adalah baris atau biasa disebut dengan row. Bagian tabel yang mendatar dengan diberi nama menggunakan angka. Jadi baris atau row adalah bagian tabel yang berbentuk mendatar atau berbentuk horizontal ini. Nah, horizontal ya, mendatar seperti ini dengan diberi nama menggunakan angka. Ini dia. Angka. Jadi ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga apa? Disebut dengan sel. Nah, sel itu ini. Setiap kotak ini disebut dengan sel. Apa sel itu? Sel adalah bagian terkecil dari tabel yang merupakan perpotongan antara kolom dan baris dengan diberi nama menggunakan huruf dan angka. Jadi merupakan perpotongan. Sel ini adalah perpotongan antara kolom dan baris. Namanya apa? Diberi nama dengan apa? Menggunakan huruf dan angka. Jadi kalau pointer atau kursor ada di sini, maka di sini menunjukkan adalah B1. Artinya bahwa sel ini atau pointer ini berada di sel B1. B1 artinya berada di kolom B baris 1. Nah, kalau ini bagaimana? Ada di sini I7, berarti sel E7, maksudnya bahwa pointer tersebut berada di kolom I baris 7. Sorry, baris 7 ini ya. Nah, baris 7 ini. Oke, saya tandai aja misalnya ini. Sekarang ini warna kuning. Nah, warna kuning ada di sel apa? Sel G9. Oh, sorry, sel F7. Jadi ada di sel F7. Warna kuning ini ada berasal dari atau berada di sel F7. Kenapa? Karena berada di kolom F, barisnya baris 7. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada di sini berada di sel, ya betul. Kenapa di B1? Karena berada di kolom B baris 1. Oke, sekarang kita lanjutkan seperti ke tabel yang kemarin. Kita akan membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel, pastikan kamu memulainya dari sel A1. Harus dari sini, tidak boleh dari tengah. Tidak boleh dari sini, apalagi dari sini juga nggak boleh. Harus selnya A1 di sini. Misalnya kita buat tabel. Huruf besar semua ya. Nomor dulu, bukan nama. Nomor, sorry. Nomor. Kemudian nama siswa. Kemudian nama panggilan. Panggilan bukan panggilan. Nah, seperti ini. Kalau nomor tidak ada masalah, selnya mencukupi. Jadi berada di dalam sel dan selnya sudah cukup, tidak perlu kita lebarkan. Beda dengan nama siswa ini. Tidak mencukupi, di sini tertulis nama siswa, tapi di sini hanya tertulis nama sis. Apakah ini salah? Tidak, kita tinggal memperlebar kolomnya saja. Ini dia, memperlebar kolom. Nah, bisa ulang lagi, saya undo aja ya. Nah, tinggal memperlebar kolom. Kemudian berikutnya nama panggilan. Ini sampai melewati batas baris. Apakah ini berada di panggilan? Apakah ada di kolom D? Tidak, ini ada tetap di kolom C, tepatnya di sel C1 baris ke-1. Bagaimana untuk melebarkan? Sama caranya, tinggal di klik saja, digeser ke kanan. Nah, kamu boleh menggunakan perintah-perintah yang di sini. Misalnya ini harus ditengahkan, klik aja center. Ini juga misalnya klik center. Ini juga klik center. Atau langsung tadi bersamaan, blok aja semua, klik center. Boleh nggak pakai perintah-perintah yang berhubungan dengan pengaturan teks? Boleh, dipertebali boleh.
ini sudah tebal ya. Nah, dibuat boleh buat miring misalnya, diberi warna boleh, tapi nanti aja. Untuk beri warna, mempertebal boleh, tapi untuk belajar awal boleh. Jadi kita perdalam lagi nanti di pertemuan berikutnya. Oke ya, itu tadi materi hari ini sudah Pak Rudi sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Microsoft Excel terdiri dari tabel. Jadi bentuk lembar kerja pada Microsoft Excel berbentuk tabel. Tabel sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kolom. Apa sih kolom itu tadi? Kolom adalah bagian dari tabel yang berbentuk tegak lurus dengan diberi nama dengan menggunakan huruf. Ini adalah kolom. Kemudian yang kedua adalah baris. Mana baris? Apa sih baris itu? Baris adalah bagian tabel yang berbentuk mendatar dengan diberi nama menggunakan angka. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah sel. Sel adalah bagian dari tabel yang merupakan perpotongan antara kolom dan baris dengan diberi nama menggunakan huruf dan angka. Satu, untuk uji kemampuan kalian. Nama panggilan berada di sel apa? Siapa yang tahu? Good. Berasal dari atau berada di sel C1. Apakah betul? Ya tinggal dicek aja C1. C1 ini di kolom apa? Kolom good, kolom C. Berada di baris berapa? Baris baris 1. Oke, jelas ya? Kalau sudah jelas, yuk kita sama-sama kembali ke ruang utama. Oke, anak-anakku semua, itu tadi ya. Bagaimana kalau kita ingin melebarkan data, termasuk melebarkan kolom, termasuk melebarkan baris. Kalau kolom melebarkan, kalau baris meninggikan. Nah, tadi sudah dijelaskan mana sih yang disebut dengan kolom, mana disebut dengan baris. Mudah-mudahan sudah kalian kenali bahwa Microsoft Excel yang bentuk lembar kerjanya adalah tabel itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kolom, kemudian yang kedua adalah row, yang ketiga adalah sel. Itu ya. Kolom diberi nama dengan menggunakan huruf, kemudian baris diberi dengan nama angka, kemudian sel diberi nama dengan huruf dan angka. Nah, kalau sudah paham, yuk ikuti pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Itu tadi pesan-pesannya sudah lewat, silakan kamu simak baik-baik, kalian pelajari, kemudian tugasnya kamu kerjakan. Nah, tadi ada tugas di situ, kalian diminta untuk memasukkan data siswa dalam satu kelas. Formatnya seperti tadi tidak disampaikan ya di pesan-pesan tadi, bahwa kalian diminta untuk membuat tabel yang terdiri dari kolom nomor, nama siswa, kemudian nama panggilan. Nah, diminta juga kalian agar memasukkan seluruh nama siswa sesuai dengan kelas yang kalian tempati. Kalau kelas 4A, ya kelas 4A, 4B, 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 4C. Nah, dari mana kamu bisa mendapatkan data nama-nama itu? Tidak usah susah-susah. Di bawah ini, di channel ini, di deskripsi ini ada link untuk kalian mendapatkan data anggota kelas kalian. Oke ya, mudah-mudahan kalian tidak kesulitan. Saya tunggu tugasnya 1 minggu mulai dari sekarang. Jaga kesehatan dan pastikan sebelum memulai kegiatan selalu menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, menjauhi kerumunan.
God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.